Salah satu penjara di Korea sedang mengadakan lomba tamparan. Lihat, pria bertato sudah menang 10 babak. Setiap lawan selesai dalam sekali tamparan, kelihatan sangat bertenaga. Ini adalah yang dipukul pingsan. Pembawa acara tanya siapa lagi. Semua orang tidak menjawab. Saat ini ada anak kecil kurus angkat tangan dan berkata, dia ingin tes. Pria tato ketawa, anak kecil sepertimu, lomba segera dimulai. Tamparan pertama hampir membuat cowok itu terbang. Tapi cowok itu mengelus wajah dan menahannya. Dia dengan sekuat tenaga menampar balik, pihak lawan tidak apa-apa. Kedua pihak saling menampar. Perlahan-lahan cowok itu tidak bisa menahan lagi. Tapi dia ingin menang. Dalam hati berpikir, cuma bisa pakai trik. Dia menghentakkan tangan lalu memukulnya. Pada saat ingin menampar, dia ubah jadi tinjuan. Sekali kali pukul mengalahkan pria tato. Cowok itu menang, orang di sekeliling bersorak. Drama penjara yang kurang adalah lemah menang kuat. Jadi pada saat pria bertato berteriak dia curang, tidak ada yang peduli. Pria tato yang marah memanggil orang memukulnya. Tak sangka cowok pandai berkelahi. Dengan santai sudah menjatuhi pembantunya. Naik ke atas pria tato lalu menamparnya lagi. Sampai polisi datang menghentikannya. Kerusuhan baru selesai, dan malamnya ada yang mencari cowok. Apakah cari keributan? Bukan. Orang itu berkata, mau bergabung dengan mereka. Ternyata pas lomba, pria itu melihat tamparan itu. Tapi dia tidak merasa itu curang, malah sangat kagum dengan triknya. Tak diduga cowok ini langsung setuju. Alasannya karena dia mengenalnya, dia adalah legenda di penjara. Hari pertama masuk penjara sudah pukul bos besar. Sejak itu menjadi bos penjara, bertanggung jawab atas bisnis tembakau di penjara. Bahkan polisi penjara juga mendengarnya. Cowok itu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dengan begini menjadi bawahannya, tapi tak sangka belum menikmati hak istimewa, masalah datang. Penjara datang lagi tahanan. Ternyata menjadi raja kejahatan yang terkenal, Bos Kim. Dia berasal dari keluarga gelap, karakter kejam yang tidak bisa diganggu. Bos juga tahu hal ini. Jadi dia merendahkan diri ke depan. Bukan dua orang berbagi pendapat hidup dalam damai. Tapi Bos Kim menolak. Dengan sombong dia ingin menelan semuanya. Bukan hanya ini, dia juga menangkap tangan kanan bos, digantung terbalik dan menjatuhkan muka bos. Bos menahan. Tak sangka Bos Kim tidak puas, menyuruh orang membunuhnya. Pembunuh diam-diam mendekat, mengeluarkan pisau dari lengan. Kelihatannya akan menikam bos, malah dilihat cowok itu. Cowok itu menerkam dan menyelamatkan hidup bos. Bos marah. Dia mencari polisi, berkata masalah selanjutnya jangan ikut campur. Lalu menculik Bos Kim ke ruang makan. Panci taruh minyak, api dinyalakan paling besar. Minyak 200 derajat disiram ke daging-daging sekejap matang. Pria di samping sangat puas. Dia mengambil 1 sendok ke pria yang diikat. Kemudian langsung menyiram ke kakinya. Muka pria itu ekstraksi, menjerit kesakitan. Pria melihat ini sangat senang dan ketawa. Dia dipanggil bos orang di penjara. Masuk penjara belum lama, datang seorang tahanan bernama Bos Kim menyuruh orang membunuh bos. Bos yang marah itu mengamuk. Baru ada masalah ini, kenapa tahanan baru mau bunuh dia? Saat ditanya paksa Bos Kim menyebutkan satu nama, Ketua Ko yang menyuruhnya. Mendengar namanya, bos terdiam. Karena Ketua Ko adalah bos di luar, bos bekerja untuknya belasan tahun. Hari ini dia mau membunuhnya. Bos menebak karena posisinya terus meningkat. Baru Ketua Ko memikirkan pembunuhan. Masalah gawat adalah kamu kejam, aku juga kejam. Bos memutuskan setelah keluar langsung membunuh Ketua Ko. Cowok itu juga terkejut, karena Ketua Ko ini memang targetnya. Identitas asli cowok ini adalah polisi. Tidak dalam sebulan itu polisi memeriksa perusahaan Ketua Ko ada masalah. Saat itu sebagai bawahan sudah masuk ke penjara. Jadi polisi juga menyuruhnya ke dalam melihat pergerakan bos. Dia segera menelpon atasannya, tapi dia tidak memperhatikan. Bos melihat dari belakang, melihat dia dengan curiga. Diam-diam menyuruh orang mengeceknya. Dan walaupun dia sangat perhatikan, foto bersama atasannya juga dicari. Identitas cowok terbongkar. Bos yang mengetahui kebenaran tidak membunuhnya. Karena dia kepikiran satu ide, dia ingin menyeret cowok membunuh Ketua Ko. Cowok tidak sadar ada bahaya mendekat. Di kursi, berimajinasi menyelesaikan tugas lalu pulang dan hidup dengan ibunya. Saat ini dia tidak tahu ibunya sudah ditabrak mati oleh geng. Yap, diatur bos. Ketika berita buruk datang, cowok menangis. Dia tidak peduli bahaya, telepon ke atasan, melepaskannya 1 hari untuk mengurus ibunya. Tapi atasan sudah memajukan penyelidikan, menolak dengan kejam. Mendengarnya, cowok sangat kecewa. Esoknya polisi mencarinya, mengatakan sudah diizinkan keluar. Ternyata bos yang mengatur semua. Ketika dia selesai mengurus balik ke penjara, dia melihat sorot mata bos sudah berubah, sama seperti polisi yang dingin. Bos kelompok hitam lebih ramah. Menghadapi bos seperti ini, cowok yang polos tidak bisa menahan rasa bersalah lagi. Jadi di malam ini dia mengatakan identitas aslinya. Ini adalah perkataan polisi pengkhianat. Tapi perhatikan ekspresinya walaupun terkejut. Tapi dia pura-pura. Sebelumnya dia melalui foto mengetahui identitasnya, tapi dia tidak menangkap cowok itu, tapi ingin menyeretnya melawan Ketua Ko. Jadi dia menyuruh orang menabrak ibunya, lalu pura-pura khawatir membiarkan dia keluar. Cowok yang kehilangan ibu akan mempunyai rasa bersalah terhadap bos. Terakhir mengatakan identitasnya. Sekarang cowok itu dibingungkan bos.
Menunggu dua orang keluar penjara, cowok sudah menjadi bawahan bos. Polisi tidak bisa menghubunginya, hanya bisa mencari kesempatan menculiknya dan tanya paksa. Tapi cowok masih kepikiran masalah ibunya. Dia tanya atasan. Atasan tidak peduli, hanya bilang cepat atau lambat akan tertangkap. Sikap yang dingin membuatnya kecewa. Sekarang dia hanya bisa di sisi bos, baru bisa merasakan kehangatan keluarga. Demi membuat bos senang, dia mengirim informasi palsu, mengatakan di sini sedang bisnis narkoba. Membiarkan atasan dengan pasukan polisi mengeceknya. Kira bisa tangkap semua, malah menyadari hanya bisnis biasa. Tidak hanya membohongi atasan sekali, juga berhasil melakukan bisnis narkoba. Bos merasa waktu sudah pas. Akhirnya membunuh ketua Ko, menduduki posisi pertama. Mengetahui berita ini, atasan marah, segera menyuruh cowok datang memberinya rekaman. Ketika cowok melihat isinya, dia hampir gila karena rekaman itu kebetulan merekam ibunya sebelum meninggal. CCTV juga merekam bayangan pembunuh adalah bawahan bos. Cowok baru tahu, ternyata pembunuh asli ibunya adalah bos. Belum masih menganggap bos orang paling dekat, sekarang dia merasakan pengkhianatan dari orang terdekat. Membunuh ibu harus balas dendam. Dia mendengar aturan dari atasan, segera menghubungi bos, bilang ingin ketemu dia. Bos walaupun ragu, tapi tetap setuju. Dengan cepat dia sampai di lokasi. Ketika melihat ekspresi cowok, bos tahu ada hal yang sudah bocor. Dia sekarang masih sangat kagum dengan cowok. Saat bersamaan juga lelah dengan pembunuhan. Jadi dia bilang, lupakan semua. Kita mencari tempat mengulang kembali. Tapi dendamnya apakah bisa lupa? Saat ini anjing polisi masuk. Bos hanya bisa bersembunyi. Di kegelapan menembak semua anjing polisi. Tapi giliran cowok itu, bos tidak tega. Mungkin karena merasa bersalah, atau mungkin melihat bayangan dia di tubuhnya. Intinya dia pergi. Di perjalanan mengingat semua kenangan. Ada penyesalan. Malah tidak memperhatikan mobil belakang. Bos berbaring di lantai, melihat orang yang turun dari mobil ternyata atasan polisi, yang tekun memecahkan kasus. Tidak ada bukti dan menabrak orang. Dari badan bos ketemu kunci. Akhirnya di bagasi mobil ketemu bukti. Ditembak oleh cowok itu. Mengapa dia begitu? Ternyata saat melihat rekaman itu, dia kepikiran dinding atasan tempel pengkhianat. Ada foto orang yang di rekaman, yang artinya menabrak mati ibunya juga polisi. Atasan tidak memberitahunya, menjadikannya alat pemecah kasus. Dia yang kecewa akhirnya menjadi sesat. Untuknya, dia menaruh pistol di tangan bos, menyalakan di atas kematian bos, lalu menutup mulut hidungnya. Dengan tangannya balas dendam. Dia diam bersandar di mobil bos, di mana ada tempat perlindungan. Kesedihan pemeran selalu tidak bisa mengendalikan nasib sendiri. Mengira diri sendiri penting, ujungnya juga menjadi bagian orang lain. Ingat, bawahan juga ada batas keputusan perlindungan. Sekali melewati batas, bawahan yang kecil juga bisa melawan.